warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang identitas nasional dari Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional yang meliputi pemahaman tentang pengertian identitas nasional, pluralitas bangsa Indonesia, unsur membentuk identitas nasional yang berupa suku, bangsa, kebudayaan bangsa, dan kondisi geografis. Topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian identitas nasional, kedua, bentuk identitas nasional, yang ketiga, unsur-unsur dari identitas nasional, yang keempat, Pancasila sebagai identitas nasional, dan yang terakhir, tantangan dan dinamika identitas nasional di Indonesia. Nah, agar teman-teman lebih memahami tentang bagaimana identitas nasional itu sebenarnya, mari kita simak video berikut ini berisi tentang bagaimana identitas nasional sebagai gambaran jati diri dari bangsa Indonesia. Kebanggaanku di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adik makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Sama kami ikan dengan sayur gede. Aku Halak Batak. Aku Wong Jawa. Nusa Kalimantan. Saya Sumber. Beda gede di Atoraya nak. Bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Dari video tadi, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia memiliki beragam agama, suku, bahasa, yang ini perlu kita lestarikan dan kita jaga. Maka dari video tadi, sebenarnya kita sudah mendapatkan dua konsep dari identitas dan nasional. Kalau kita melihat bagannya, maka didefinisikan menjadi dua. Yang pertama adalah identitas, dan yang kedua adalah nasional, di mana identitas adalah ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau kelompok orang. Yang kedua, bisa dikatakan pula sekumpulan ciri-ciri khusus yang dapat membedakan dengan yang lain. Hal ini kita bisa melihat pada diri kita, tentu bisa berbeda dengan orang lain, bahkan orang kembar pun juga memiliki kebiasaan dan identitas yang berbeda.
Kemudian yang kedua adalah konsep tentang nasional. Nasional adalah himpunan kelompok-kelompok, inilah yang kemudian disebut identitas bangsa atau identitas nasional, melahirkan tindakan-tindakan kelompok dalam organisasi atau pergerakan yang disebut atribut nasional. Jadi, dari dua kata tadi, kita dapat menarik garis kesimpulan bahwa identitas adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan sebagai nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana pengertian dari identitas nasional. Kita tadi telah memetakan bagaimana dua konsep identitas dan nasional. Selanjutnya, kita akan melihat lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional itu identik dengan karakter dan identitas yang masing-masing, artinya berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Nah, faktor-faktor ini biasanya terjadi atau terbentuk dari geografis, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak dari masyarakat. Kalau kita melihat misalnya di Indonesia ini terkenal di luar negeri adalah keramah tamahan dan kekayaan budayanya. Selain itu, Indonesia juga terkenal sebagai negara tropis dan negara yang memiliki iklim yang hujan dan panas yang tentu berbeda dengan negara-negara yang misalnya di Eropa, di Amerika, bahkan di Timur Tengah. Hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ciri khas dari Indonesia adalah pembeda dengan bangsa yang lainnya. Nah, apa yang menjadi indikator dari identitas nasional? Yang pertama adalah perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, misalnya adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, yang ini menjadi suatu yang nampak secara fisik bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, misalnya bendera, bahasa, lagu kebangsaan. Tentu berbeda-beda warnanya, meskipun Indonesia memiliki hampir kesamaan bendera dengan negara Polandia, bedanya putihnya di atas dan merahnya di bawah. Kemudian yang ketiga adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bangunan, peralatan manusia, dan teknologi tentu berbeda di masing-masing negara. Kemudian yang terakhir adalah tujuan yang dicapai suatu negara meliputi budaya yang unggul, prestasi di bidang tertentu. Tentu di setiap negara hal ini juga berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang menjadi pembeda di masing-masing negara seperti yang disebutkan tadi. Kita juga bisa melihat dari unsur-unsur pembentukan identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis. Kita bisa melihat dari suku bangsa, kemudian kebudayaan, yang ketiga kita bisa melihat dari bahasa, dan yang terakhir kita bisa melihat kondisi geografis. Ini bisa menjadi barometer kita dalam mengklasifikasikan bagaimana identitas nasional itu bisa terbentuk dalam suatu bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana identitas nasional sebagai suatu karakter bangsa. Kita tahu bahwa setiap individu yang ada di dalam suatu bangsa tentu menjadi identitas dari nasional atau identitas dari suatu bangsa. Hal ini tidak lepas dari bagaimana karakter masyarakat yang ada, mulai dari watak, dari akhlak, dari budi pekerti. Ini yang akan menjadi penciri dengan negara yang lain atau bangsa yang lain. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Karakter atau watak dari bangsa Indonesia itu tercermin pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, karena sesungguhnya nilai Pancasila adalah kehidupan yang diserap atau dikristalisasi dalam bentuk nilai-nilai yang terwujud dalam Pancasila.
Pemaparan tadi telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya bentuk dari identitas nasional itu. Ada dua bentuk dari identitas nasional. Yang pertama adalah identitas primer, yang kedua adalah identitas sekunder. Nah, apa itu identitas primer dan apa itu identitas sekunder? Identitas primer adalah identitas yang terbentuk dari faktor alami, ya. Jadi tumbuhnya atau terbentuknya ini dari faktor alami, ya, tidak direkayasa ataupun tidak dibuat dengan sengaja. Dan identitas primer ini mempengaruhi terbentuknya dari identitas sekunder. Jadi bagaimana primer ini juga akan menimbulkan terbentuknya identitas sekunder dari suatu bangsa. Kemudian yang kedua adalah identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang terbentuk dari pemikiran yang sengaja untuk membentuk suatu ciri bangsa. Ya, ini nanti kita bisa melihat bagaimana sebenarnya contoh dan ciri-ciri dari identitas primer dan identitas sekunder. Jika melihat lebih rinci, identitas primer ini adalah identitas yang bisa disebut juga sebagai identitas kultur atau identitas etnis. Ya, ini merujuk kepada kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Ya. Jadi kenapa identitas ini tadi dikatakan sebagai identitas yang tumbuhnya secara alami? Ya karena memang hal ini merujuk kepada bagaimana kebudayaan itu muncul, gitu ya. Kemudian yang kedua bersifat alami, otentik, ya, dan benar-benar berbeda dengan yang lain, kemudian unik. Kemudian yang ketiga adalah identitas ini disebut juga sebagai identitas primordial. Kemudian yang terakhir adalah ikatan identitas dalam identitas primer itu bersifat loyal, ya, kuat, langgeng, dan melahirkan suatu komunitas. Nah, contohnya misalnya kita bisa melihat pada tayangan video selanjutnya. Tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Airku tidak ku lupakan, kan terkenal selama hidupku. Bila pun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah
mengakar sejak saya lahir. Semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernapas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku merasa senang. Kampuangan Jawa Timur. Ayo rek mlaku-mlaku Nah, dari gambaran tadi kita bisa mendefinisikan bagaimana terbentuknya identitas primer itu karena melekat pada kebudayaan asli dari bangsa Indonesia. Karena kita tahu teman-teman semuanya bahwa Indonesia ini kan memiliki beragam suku bangsa, beragam suku budaya, bahasa, agama, yang ini menjadi ciri dari bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bentuk dari identitas sekunder. Nah, identitas sekunder atau bisa dikatakan sebagai identitas politik itu terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama dalam membentuk dasar negara yang menjadi pembeda dengan negara atau bangsa yang lain. Identitas ini bersifat nasional, artinya berlaku secara nasional, ya, berbeda dengan identitas primer yang tadi berlaku dalam skop lokal, ya. Kemudian disengaja dan dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana identitas sekunder ini dibagi menjadi dua kategori lagi. Yang pertama adalah identitas dalam bentuk fisik, yang kedua adalah identitas sekunder dalam bentuk non-fisik. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang bagaimana bentuk dari identitas sekunder tersebut. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana identitas sekunder dalam bentuk fisik atau simbol, ya. Nah, identitas sekunder fisik yang pertama adalah bahasa negara. Kita tahu ada bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada bendera negara merah putih, ya. Kemudian yang ketiga lambang negara yaitu burung Garuda Pancasila. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Hal ini kita dapat menggambarkan bagaimana identitas sekunder fisik adalah bentuk dari tampilan identitas nasional yang secara kasat mata atau secara indera bisa dilihat dan menjadi dan diakui oleh masyarakat yang ada di Indonesia sebagai identitas dia yang membedakan dengan negara yang lain. Tentu di masing-masing negara juga memiliki identitas sekunder fisik yang berbeda, ya, misalnya di Malaysia, di Singapura maupun di benua-benua yang lainnya. Yang terakhir adalah identitas sekunder non-fisik. Identitas sekunder non-fisik merupakan gagasan demi terwujudnya cita-cita nasional. Nah, kita tahu bahwa identitas ini merupakan pedoman hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kita kenal sebagai Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana
perumusan nilai-nilai Pancasila ini menjadi identitas dari masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat teman-teman pada gambar tersebut bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa adalah gambaran bagaimana masyarakat Indonesia memeluk percayaan pada Tuhan yang Maha Esa dan dijalankan sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, ini tentu bertolak belakang dengan bagaimana negara-negara yang sekulerisme, negara yang tidak memiliki agama, negara yang tidak beriman ya, atau negara yang ateis, tentu berbeda dengan Indonesia, di mana setiap warga negara harus menganut percaya pada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan agama. Ini tentu berbeda dengan negara yang lain. Selanjutnya adalah sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengartikan bahwa setiap manusia atau setiap warga negara yang ada di Indonesia menjunjung tinggi martabat harkat orang lain ya. Artinya hak asasi manusia di Indonesia ini diakui. Tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lain, antara gender perempuan, antara gender laki-laki, semua memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan dengan keadilan yang dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia selalu menjunjung persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Hal inilah yang kemudian melahirkan rasa nasionalisme sebagai bangsa yang kuat. Jadi bagaimana perbedaan-perbedaan itu justru malah memperkokoh untuk menyatukan dan menggelorakan semangat nasionalisme di dalam setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Pada sila keempat, teman-teman sebenarnya menggambarkan bagaimana sistem demokrasi yang ada di Indonesia telah terlaksana, bagaimana keterwakilan masyarakat menjadi pemimpin atau berada di pemerintahan, menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat, dan pengambilan keputusan didasarkan kepada musyawarah mufakat ya, musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Pada sila kelima, kita bisa menyimpulkan bahwa keadilan sosial yang ada di Indonesia adalah kemerataan dan tidak melihat sebatas golongan saja. Jadi bagaimana tujuan dari bangsa Indonesia ini terwujud kemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga tentu ini berbeda dengan negara-negara yang lain ya, di mana hanya mementingkan golongan tertentu atau penindasan ya, atau ketidakadilan. Nah, dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, kita dapat menarik garis kesimpulan bahwa identitas nasional ini perlu kita pahami sebagai wujud dari rasa syukur kita memiliki kekayaan dan keberagaman yang harus kita lestarikan dan kita terus rawat. Teman-teman, semoga tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.